Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di era internet seperti sekarang ini, itu hiburan itu boleh dibilang sangat berlimpah-limpah gitu ya. Ada televisi, ada podcast, YouTube dan sebagainya. Tapi berbanding terbalik ketika generasi yang mengalami hidup di tahun 80-an, di mana teknologi belum berkembang dan hiburan ini sangat terbatas. Kita kembali ke tahun 85, di mana ada sebuah kisah mistis yang terjadi ketika narasumber kita ini ingin bepergian untuk mencari atau menonton sebuah hiburan berupa ludruk di kampung sebelah. Pada tahun 1985 narsum kita ini, sebutlah namanya Pak Sarmidi, itu masih remaja ya, masih sekolah. Dan pada tahun itu tentunya kan entertain atau hiburan tidak seperti saat ini. Selain tidak semua orang memiliki akses televisi, tidak semua daerah ada aliran listrik, dan tidak setiap waktu ada hiburan. Hiburan seringkali ada ketika ada seseorang yang mengadakan syukuran atau ada pernikahan dengan istilahnya tuh nanggap atau menyewa sebuah pentas gitu ya, entah pentas ludruk, entah pentas ketoprak dan sebagainya. Pada waktu itu di kota tempat Pak Sarmidi tinggal itu ada sebuah pengumuman bahwa di minggu depan ada orang yang terpandang itu yang nanggap ludruk atau menyewa ludruk, pentas ludruk di halaman rumahnya untuk syukuran. Tentunya berita ini kan menjadi kabar gembira bagi warga sekitar. Pak Sarmidi pun ingin nonton ya, karena memang hiburan itu kan sangat-sangat terbatas. Pak Sarmidi bersama teman-temannya kemudian sepakat untuk iuran dengan tujuan agar ketika nanti pada hari pentas itu memiliki cukup uang dan ada semacam bekal ya. Karena memang desa yang dituju itu cukup jauh ya. Kendala kedua adalah kendala transportasi, di mana tidak semua orang memiliki kendaraan. Ketika mereka menabung uang, salah satu dari rekannya ini ada yang ide gitu. Kita kalau menuju ke desa sebelah itu kan harus memutar melewati sungai besar, menyeberang jembatan. Supaya hemat waktu, kita bayar saja untuk naik perahu tambang, istilahnya perahu tambang ya, perahu yang dengan tali yang besar, tali tambang itu. Jadi menghemat waktu untuk memutar jalan sampai ke desa sebelah di mana ada pertunjukan ludruk. Mereka semua sepakat ya. Pada hari yang ditentukan, semenjak sore ini ketika mereka semua pulang sekolah ya. Jadi pulang sekolah memang siang, tapi kemudian ada semacam ekstrakurikuler. Jadi sore jam 3 ini Pak Sarmidi dan teman-temannya sepakat untuk nanti setelah maghrib mereka akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda ontel gitu. Kemudian akan naik perahu bersama-sama dan menuju ke tempat pementasan ludruk. Singkat cerita, ketika waktu maghrib tiba, Pak Sarmidi ini dihampiri oleh temannya gitu ya. Dan kemudian mereka bersama-sama mengendarai sepeda gitu, melewat seperti jalan biasa. Tapi ada suatu keanehan. Kenapa? Karena ketika melewati suatu jalan, Pak Sarmidi ini sudah hafal jalan, tapi dia kembali lagi ke titik di ujung desa di mana dia tadi ketemu jalan percabangan.
karena gelap ya, sudah lepas maghrib, sudah gelap, dan komunikasi zaman dulu tentu tidak ada telepon genggam ya. Jadi teman-temannya itu tidak menyadari kalau Pak Sarmidi ini tertinggal gitu. Pak Sarmidi coba mengejar, dia sudah hafal jalan tersebut, tapi kembali lagi ke jalan itu. Sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten terbaru. Oke, kita ke cerita. Nah, ini ada yang aneh gitu ya. Pak Sarmidi ini berputar-putar di tempat tersebut. Sebagai anak desa yang lahir di desa tersebut, ini kan sebuah hal yang aneh. Sudah hafal jalan tapi kembali ke titik itu. Mencoba mengejar temannya, pasti kembali ke suatu ujung jalan di mana dia bertemu jalan bercabang. Teman-temannya tidak menyadari karena mereka ini berjalan itu tidak bersebelahan, tapi urutan dari depan ke belakang ya. Kebetulan Pak Sarmidi ini paling belakang. Nah, ketika mengejar yang ketiga kali, itu seperti ada bayangan hitam di depan orang naik sepeda. Kan memang gelap ya, jalanan gelap, belum aspal, tidak banyak lampu-lampu penerangan. Dipikir ini temannya ya, Pak Sarmidi ini mengendarai sepeda dengan lebih cepat gitu untuk mengejar temannya. Tapi semakin dia mempercepat sepedanya, itu jaraknya tetap ya. Misalkan jarak dari Pak Sarmidi ke bayangan di depan yang diduga temannya yang bersepeda itu misalkan 100 meter, sekencang apapun dikayuh jaraknya tetap 100 meter gitu. Ketika Pak Sarmidi capek, ngayuhnya pelan-pelan, yang di depan itu juga memelankan. Ketika Pak Sarmidi ngebut untuk mempersempit jarak, yang di depan juga ngebut gitu. Jadi jaraknya konstan. Sampai Pak Sarmidi kehabisan nafas gitu ya, terengah-engah, dan dia berhenti di sebuah kantor instansi, karena memang zaman dulu kan tidak semua bangunan memiliki lampu listrik gitu ya. Pak Sarmidi terengah-engah di pinggir jalan, kemudian karena terengah-engah didatangilah oleh security atau penjaga kantor instansi tersebut, karena dipikir ini ada orang naik sepeda kok tiba-tiba terengah-engah, dipikir sakit atau bagaimana. Setelah ditanya, Pak Sarmidi menjawab, saya ngejar teman saya mau nonton ludruk di sebelah gitu, di desa sebelah. Di mana Dek? Disebut ya, sebuah desa, sebuah kecamatan di daerah Jawa Timur. Si satpam ini kaget gitu ya. Itu kecamatan itu sudah lewat berapa kilometer dari pusat kota. Ternyata Pak Sarmidi ini sudah sampai di pusat kota, dan setelah dilihat itu ternyata sudah lebih dari tengah malam. Padahal keluar dari rumah tadi kan kira-kira menjelang isya ya, setengah 7. Bolak-balik untuk mengejar temannya ya, kembali ke titik yang sama itu paling tidak 1 jam. Harusnya itu sekitar jam 8 atau jam 9, tapi ini ternyata sudah lebih dari tengah malam, setengah 1. Kemudian karena memang sudah kelihatan sangat capek ya, karena peristiwa yang mengejar sepeda di depan tadi, si security ini merasa kasihan, jadi disuruh tunggu di situ sambil nunggu waktu pagi lah ya. Setelah waktu pagi tiba, Pak Sarmidi ini pulang ke tempatnya karena memang sudah sangat jauh. Ada kejadian yang aneh lagi yang kedua kalinya. Nah, ternyata di desanya ini heboh gitu ya, heboh dan menjadi sangat ramai, banyak warga juga berkumpul karena Pak Sarmidi ini tidak tahu, karena dia tadi istilahnya disasarkan oleh pengendara sepeda misterius. Dia begitu pulang, ibunya ini menjerit dan
memeluk Mas Sarmidi tadi yang naik sepeda gitu ya. Nah ternyata teman-temannya yang asli yang barengan naik sepeda untuk menuju ke tempat pentas ludruk ini, ketika mereka naik perahu tambang untuk menyeberang sungai yang sangat besar, ternyata mohon maaf ya, tambangnya putus dan perahu itu tenggelam ya, terseret arus. Jadi teman-temannya belum diketahui apakah selamat atau bagaimana. Nah, ibunya Mas Sarmidi ini mengira Mas Sarmidi ini juga ikut tenggelam. Tapi sepertinya Mas Sarmidi ini disasarkan atau istilahnya diganggu, disasarkan oleh makhluk tak kasat mata supaya dia tersasar dan tidak ikut naik ke dalam perahu yang tenggelam ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu peristiwa terjadi sekitar 85-an ketika beliau masih muda ya, masih SMP atau SMA. Sampai sekarang beliau masih hidup dan bisa bercerita. Sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, mistis dan sebagainya dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.